Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Umfat. Menjelang akhir tahun 2022 ini, Dapur Umfat ingin berterima kasih kepada para subscriber, follower, penikmat video-video Dapur Umfat yang telah dengan setia menantikan dan mengikuti setiap perkembangan video-video yang diupload di Dapur Umfat YouTube channel. Dan berikut merupakan salah satu resep favorit yang berhasil Dapur Umfat buat untuk menginspirasi para moms di rumah, menyajikan sajian bagi keluarga dan menambah ide jualan di rumah. Kulit luarnya renyah, bagian dalamnya creamy dan bentuknya menarik untuk anak-anak. Apalagi kalau bukan pie cheese tart karakter. Seperti apa bahan-bahan dan cara pembuatannya? Yuk kita simak bersama. Tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat kulit pie-nya, dan berikut adalah resep dari kulit pie-nya. Siapkan seluruh bahan-bahan dan berikut adalah cara pembuatannya. Pada wadah berisi yang telah kita siapkan, masukkan margarin dan kita bisa memasukkan bahan berikutnya yaitu mentega ke dalam wadah. Untuk perbandingan margarin dan mentega adalah 50:50. Resep ini saya mempergunakan 50 gram mentega dan 50 gram margarin. Lalu masukkan gula halus dan ayak terlebih dahulu gula halus. Kemudian lanjutkan memiksernya sebentar saja hingga tercampur seluruhnya. Setelah itu masukkan 1 butir kuning telur, lanjutkan memiksernya. Setelah dimikser beberapa saat, kita mulai memasukkan bahan kering yaitu susu bubuk, kemudian garam, dan yang terakhir yang kita masukkan yaitu tepung terigu protein rendah. Lalu ayak seluruh bahan kering ini. Untuk penggunaan tepung terigu, Bunda bisa mempergunakan tepung terigu protein sedang juga atau tepung serbaguna. Lanjutkan dengan mengaduknya dengan bantuan spatula. Saat seluruh bahan-bahan sudah mulai tercampur dan bersatu seperti ini, akan terasa adukan kita akan semakin berat. Jika demikian, kita bisa lanjutkan mengaduknya dengan bantuan jari tangan kita untuk memudahkan seluruh komponen-komponen yang ada di dalam wadah ini tercampur secara merata. Setelah beberapa saat mengaduknya dengan mempergunakan jari-jari tangan kita, terasa bahwa adonan sudah mulai bisa dipadatkan dan seluruh serpihan-serpihannya bisa mulai menyatu seperti ini. Proses ini bisa kita hentikan jika adonan sudah kalis. Dan inilah adonan yang telah kalis, lalu kita bisa sisihkan. Setelah 10 menit mengistirahatkan, kita bisa mulai membentuk adonan kulit pie ke dalam cetakan pie yang telah disediakan. Ambil alas yang anti lengket, saya mempergunakan alas silvat, lalu letakkan adonan di atasnya. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan menggilas adonan. Namun sebelumnya saya alasi dulu bagian atasnya dengan plastik wrap agar tidak lengket ketika digilas. Pipihkan adonan menjadi melebar. Kemudian setelah itu kita bisa ratakan permukaannya dengan mempergunakan rolling pin seperti ini. Ratakan terus hingga permukaannya rata dan tidak lagi bergelombang.
Agar seluruh bagian bisa dipergunakan, kita juga meratakan sisi-sisi kiri dan kanan, atas dan bawah dari adonan ini. Setelah adonan seluruhnya rata, ambil cetakan pie, lalu bentuk di atas adonan dengan mempergunakan ujung cetakan pie sehingga bermotif bergerigi seperti ini. Lalu masukkan ke dalam cetakan pie dengan menekan pada bagian bawahnya, kemudian menuju ke arah samping sehingga bagian bawahnya rata dulu, kemudian kita ratakan sampingnya. Lanjutkan prosesnya. Ambil adonan yang telah dicetak dengan cetakan pie, lalu rapikan sisinya dan kita bisa letakkan di atas cetakan pie dengan merapikan dengan cara yang sama, menekan dasarnya hingga sampingnya. Lalu pada bagian bawahnya kita tusuk dengan garpu atau tusuk gigi. Hal ini untuk mencegah pie ketika dipanggang menjadi bergelembung bagian bawahnya, beri sirkulasi udara sehingga hasil pie akan mulus. Setelah itu, lanjutkan dengan proses pemanggangan. Panggang dengan api atas bawah dengan suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit hingga kulit pie matang. Dengan menunggu kulit pie-nya matang, kita bisa membuat isian pie. Timbang gelatin bubuk seberat 3 gram, lalu berikan air dingin seberat 10 hingga 12 gram, aduk lalu sisihkan. Kemudian masukkan susu cair, whipped cream cair, dan gula halus, aduk lalu panaskan sekitar 1 menit di atas kompor. Tidak perlu sampai mendidih. Setelah hangat selama 1 menit bisa kita angkat dari kompor. Kemudian kita bisa tuangkan ke dalam mangkok dan kita masukkan gelatin bubuk yang telah memadat tadi. Karena hangat maka gelatin dengan sendirinya akan larut. Lalu pada wadah bersih kita masukkan cream cheese. Kemudian kita mixer hingga tidak lagi bergumpal dari lemari es, lalu masukkan cairan whipped cream, susu, gula, dan gelatin tadi secara bertahap. Setelah tercampur, kita bisa hentikan proses memixernya. Seperti ini konsistensinya. Setelah selesai, kita bisa bagi cream cheese ke dalam beberapa mangkok. Untuk selanjutnya kita beri pewarna. Dalam hal ini karena saya ingin membuat karakter kartun Sugar Baby, maka ada banyak warna yang saya persiapkan. Ini hanya warna dasar dari isian pada bagian atas. Dan setelah mencampurkan beberapa warna di atas adonan cream cheese ini, maka kita memperoleh beberapa warna yang telah disiapkan untuk menghias cheese card karakter. Inilah dia. Dan inilah saat menggabungkan komponen kulit pie dengan isian. Setelah dipanggang dan dikeluarkan dari oven, biarkan pie bersuhu ruang baru kita lepaskan dari cetakannya. Nah, seperti ini hasilnya. Cetakan yang tidak diolesi apapun tetap mudah untuk mengeluarkan pie karena ketika dipanggang, margarin dan mentega yang terkandung dalam adonan akan mengeluarkan minyak yang akan melumasi bagian cetakan sehingga ketika matang, kulit pie akan tetap mudah dikeluarkan dari loyangnya walaupun tanpa olesan apapun. Lanjutkan dengan memberi selai coklat atau selai lainnya, bisa strawberry atau blueberry pada dasar dari pie ini. Pie diisikan ke setengah bagian dari pie. Setelah itu kita lanjutkan memasukkan adonan cream cheese di atasnya. Isikan setengah bagian. Kemudian untuk meratakan kita hanya tinggal menggoyang-goyangkan saja dan akan rata dengan sendirinya.
Lakukan hal tersebut hingga seluruh adonan cream cheese yang telah disiapkan berwarna-warni ini bisa dituangkan ke seluruh bagian pie, yaitu di atas adonan selai. Setelah warna putih, jingga, dan merah jambu, untuk yang keempat ini saya masukkan warna hijau muda. Warna-warna pastel sangat menarik untuk anak-anak ya bun. Dan berikutnya adalah warna kuning. Kuningnya juga kuning muda. Setelah dituangkan, kita bisa goyang-goyangkan untuk meratakan. Kemudian selanjutnya adalah warna coklat muda. Di sini saya mempergunakan pewarna makanan merek Hakiki. Kemudian yang terakhir adalah warna biru langit. Dan setelah adonan cream cheese ini dituangkan di atas selai, lalu diratakan seperti ini, inilah hasil seluruhnya. Cantik bukan? Setelah seluruh isian dituang ke dalam kulit pie, saatnya kita mulai menghias atau membentuk beberapa karakter di atas isian pie. Inilah hasil akhir dari pie cheese tart karakter yang kita buat. Jika dibelah akan ada beberapa layer di dalamnya. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.